Halo, apa kabar para pejuang dan pemerhati Mimiles? Kita akan memberikan penerangan-penerangan dan informasi-informasi terkini dan tentunya terupdate. Untuk mengikuti informasi dari kita, jangan lupa klik tombol loncengnya dan di subscribe channel ini. Terima kasih, salam sukses. Semua tahu bagaimana beliau. Tetapi sekarang ini dengan habis terpuruk, keadaan yang sangat terpuruk, apa yang harus dia berikan adalah hal yang sebenarnya. Sehingga sepahit apapun itu kita harus menerimanya dulu. Mudah-mudahan semua bisa kembali seperti dahulu kala. Ya, dengan kita bergandengan tangan, dengan kita menyepot, kita bersama-sama, kita tunjukkan bahwa kita itu bisa kembali lagi seperti dulu. Nah, sehingga semua itu bisa berjalan dengan baik. Malam ini Zoom kita akan membahas itu semua. Ya, tidak akan ada yang sia-sia pengorbanan kita. Tapi kalau kita menjalankan ini dengan baik, saya jamin, kami jamin pasti bisa. Kalian akan merasakannya. Ya, memang kelihatannya tidak begitu besar. Ya, karena perubahan itu tidak gampang kita bisa menerimanya. Tetapi perubahan ini demi kebaikan kita semua. Dan itu akan lebih dahsyat dari yang dulu. Malam ini kita akan bahas ya. Jadi kita akan bahas itu semua. Kita diskusi sehat bersama kita semua keluarga besar Mimiles Indonesia dari seluruh Nusantara ya. Stay tune ya. Kita tunggu teman-teman kita yang lain. Yuk, semuanya tunggu, dikit lagi kita akan mulai, kita akan bahas, berbincang-bincang dengan legal dan semua. Kita bebas memberikan pertanyaan, pendapat, masukan. Saya menerima semua masukan dari seluruh customer yang ada. Selama itu untuk kebaikan kita semua, ya. Karena saya juga ada di sini ketua, tapi itu ketua untuk siapa? Untuk kita semua. Ya, hanya namanya saja, ya. Tetapi kita itu untuk semua. Saya juga customer, ya. Jadi ya kita berbicara sebentar di Zoom ini ya, ibu-ibu semuanya. Saya kembalikan dulu kepada yang bertugas MC kita, Ibu Siska Kaligis, untuk lanjut menyapa semua yang ada ya Bu. Silakan Bu Siska Kaligis. Semuanya terima kasih. Iya, sama-sama Bu Siska, sehat selalu. Tempat Baru Bu. Coba Cece dulu ya katanya ya. Terima kasih. Halo. Nih, Terima kasih atas kerjasamanya. Baiklah, sedikit lagi kita akan memulaikan Zoom kita di malam hari ini. Yan. enak banget. Ya, terima kasih untuk saat ini kepada seluruh peserta Zoom. Bisa kedengaran?
Ya. Ya. Jadi terima kasih untuk kesempatan di malam hari ini kita boleh berjumpa kembali di dunia maya, dan tentunya seluruh peserta yang hadir di malam hari ini, terima kasih ya karena sudah meluangkan waktunya untuk hadir bersama-sama di acara Zoom di malam hari ini. Dan baiklah, janganlah kita melihat jumlah peserta yang hadir di malam hari ini, karena yang kita butuhkan adalah info-info yang didapat di malam hari ini, dan juga yang saya harapkan kepada seluruh peserta Zoom ya, dalam kita berdiskusi sebentar nanti, agar kita tetap berdiskusi dengan santun, dalam kita memberikan pertanyaan maupun kita menanggapi jawaban-jawaban yang diberikan, diharapkan supaya kita tetap santun, sebagaimana kita adalah orang Indonesia yang tetap menjunjung tinggi nilai-nilai saling menghormati dan menghargai satu sama lain. Dan itu pun kami minta di malam hari ini itu tetap diterapkan di dalam Zoom KBMI kita, Keluarga Besar Mimels Indonesia, di malam hari ini. Oke, saya ingin membaca yang sudah hadir ya di malam hari ini, dan setelah itu kita akan mulaikan Zoom kita. Di malam hari ini yang sudah hadir, Bapak Michael Bambang dari Jakarta Barat, Ibu Maria Viva dari Tangerang, Pak Irianto Yakobus dari Jayapura, Papua, dan juga Pak Apri dari Islamic Tangerang, dan Pak Alfons dari Bogor, dan juga Ibu Yanti Virianti dari Sulawesi Tengah, Lubuk Banggai. Selamat datang, selamat bergabung. Dan jauh-jauh dari Hong Kong ada Ibu Miranti, selamat datang, selamat bergabung. Juga dari Tanjung Priok Pak JP atau Ibu ini ya, selamat datang, selamat bergabung. Ada juga Ibu Tuti Mariam dari Bekasi, selamat datang, selamat bergabung. Ada juga dari Pak Yayan Christian, selamat malam, selamat bergabung Pak. Dan juga ada dari Makassar Pak Jafet Samson, selamat malam, selamat bergabung ya. Dan di sini ya, baru itu yang telah coret-coret ya di dalam chat room. Mohon maaf kalau mungkin suara saya agak jauh, jadi apakah sudah kedengaran sekarang? Jadi maklum, ini kan work from home. Jadi sedikit ada gangguan-gangguan teknisnya ya. Oke, udah mantep. Nggak ada ehonya lagi? Halo? Ya, lumayan. Oke. Lumayan Ibu Siska, lanjut. Oke, terima kasih. Baiklah, acara Zoom kita di malam hari ini, karena mengingat waktu yang sudah ada, sudah lewat ya dari jam untuk kita Zoom di malam hari ini ya, sudah lewat dari undangan yang telah berikan. Baiklah, saya mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua, dan juga tentunya salam sehat selalu dimanapun kita berada di malam hari ini. Dan tentunya seperti biasa ya, di malam hari ini kita akan mendengarkan dulu bersama-sama sambutan dari Ketua KBMI yang akan dibawakan oleh Ibu Francisca Langelowaro. Kepada Ibu kami persilahkan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, salam sejahtera buat kita semua.
untuk seluruh dari Sabang sampai Merauke, seluruh keluarga besar Mimels Indonesia. Terima kasih sudah meluangkan waktunya. Kita bisa tetap bersama-sama di dalam Zoom meeting KBMI yang kita lakukan setiap minggunya di hari Sabtu malam. Nah, saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih dan apresiasi kami sebagai kepada seluruh customer yang ada. Mudah-mudahan di dalam Zoom kali ini kita bisa lebih mengenal satu dengan yang lainnya, lebih mewakili antara kita semua, ya, supaya kita bisa benar-benar mengerti dan kita bisa benar-benar menjadi bagian daripada keluarga besar Mimels Indonesia, yaitu kita sendiri bersama-sama. Dengan ini saya ucapkan banyak terima kasih untuk waktunya, dan mudah-mudahan bisa mendapat satu edukasi untuk kita semua di Zoom malam ini. Terima kasih untuk Ibu Seska, silakan saya kembalikan kepada MC yang bertugas. Oh, ada Pak Yeye juga saya lihat, mohon maaf. Yang terhormat Bapak Yeye, Bapak Yeye kita, yaitu Bapak Legal KBMI. Selamat malam, sudah bergabung juga. Dan Pak Wakil, kita semua dari rumah masing-masing karena mengikuti protokol kesehatan. Kantor KBMI pun sudah tidak berjalan, maksudnya ditutup untuk sementara karena kita mengikuti protokol kesehatan, dan juga sekarang ini ada pembatasan untuk kantor-kantor supaya tidak boleh dibuka, ya. Jadi kita semuanya work from home. Nah, jadi kita harus banyak-banyak membuat Zoom meeting ini. Mungkin lebih dalam 1 minggu mungkin kita akan buka sampai 2 atau 3 kali ke depan. Saya kembalikan kepada Ibu MC kita, Ibu Seska Kaligus. Terima kasih. Selamat malam. Terima kasih. Kami kembalikan kepada Ibu Ketua KBMI, Ibu Francisca Langilwaro, yang sudah memberikan sambutan yang begitu luar biasa di malam hari ini. Dan tentunya ya, kita mungkin sedikit mendengarkan pencerahan yang akan dibawakan oleh Legal KBMI Pak Yunasril Yusar, ya. Kepada Bapak Yunasril Yusar kami persilakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barangkali saya tidak banyak yang akan saya sampaikan. Hanya saja mungkin perlu digarisbawahi bahwa customer Mimels ini yang tersebar di seluruh Indonesia atau nasional ini diharapkan bersatu padu. Jangan terpengaruh dengan isu-isu yang sifatnya menyerang, membenci, memprovokasi, agar menganggap Mimels ini seakan-akan melakukan tindakan-tindakan yang tidak terpuji, menipu, mengada-ngada, ataupun dianggap memanfaatkan, pokoknya segala macam lah. Nah, perlu disampaikan di sini, pandangan atau pendapat hal seperti itu sangat clear. Sangat clear. Kenapa saya katakan? Ukurannya begini sajalah. KBMI ini keluarga besar Mimels Indonesia yang pasti selalu setia mengawal program Mimels, memberikan informasi, edukasi, sosialisasi. Setiap program-program yang ada di Mimels agar diketahui oleh masyarakat luas, termasuk ketentuan-ketentuan yang ada di dalam aplikasi. Kemudian menjembatani bila mana ada sesuatu yang tidak dipahami. Jadi KBMI ini sebenarnya berada di mana? KBMI ini berada di keduanya. Karena baik Mimels maupun customer itu ada di dalam KBMI. Namanya saja keluarga besar Mimels Indonesia, sehingga kita satu keluarga besar. Jadi kalau satu keluarga besar, tentu segala sesuatunya juga
tidak bisa melihat sesuatu dari satu sisi. Nah, disinilah peranan KBMI. Tidak bisa melihat satu sisi, hanya kepentingan customer. Hanya kepentingan MIMES. Tidak bisa seperti itu. Kami harus melihat dua sisi. Nah, sekarang yang santer terjadi. Banyak sekali customer-customer yang menganggap atas perubahan-perubahan sistem ini dan mereka merasa dirugikan. Kalau atas perubahan-perubahan yang terjadi ini dan mereka merasa dirugikan, mungkin iya, karena mereka kebingungan bagaimana, kapan, omlasnya, segala macam, kebingungan mereka. Jadi ketika mereka kebingungan, tentu yang kami harapkan satu-satunya yang bisa menjelaskan dan bisa mempertanggungjawabkan apa yang disampaikan itu adalah KBMI. Karena KBMI adalah juga customer. Ya, KBMI adalah juga MIMELS. Nah, disinilah KBMI. Dan kita lihat dulu di MIMELS-nya apa yang terjadi. Luar biasa. Dan kami tidak bisa katakan atau tidak bisa kami ucapkan dengan kata-kata. Program MIMELS ini ya terjadi perubahan itu semata-mata CEO sedang berjuang agar supaya sistem MIMELS ke depan ini tangguh, kuat, dan bisa dinikmati oleh semua pihak, terutama oleh customer. Nah, dalam masa perubahan ini, nah inilah dampaknya kepada customer. Sistem reward sudah tidak ada lagi. Nah, sehingga harapan-harapan yang mereka sebelumnya adalah sistem reward, sistem challenge, dengan perubahan-perubahan ini drastis. Mungkin mereka kehilangan. Nah, tetapi ini disadari oleh CEO kita, kehilangan ini. Tapi CEO karena berpikir untuk kepentingan 6 bulan ke depan, 1 tahun ke depan, dan diharapkan MIMES ini tidak akan putus hanya karena badai corona. Kalau semua orang hancur karena corona, semua orang tutup karena corona, tapi CEO malah mengatakan dalam situasi seperti ini MIMES harus tampil dan saya akan lawan badai ini dan saya akan tunjukkan bahwa MIMES tangguh dan bisa berjalan dalam situasi apapun. Cuma peralihan ini yang menimbulkan gejolak-gejolak yang berdampak, tapi saya yakin dengan sistem sekarang, sistem penjualan slot iklan, dan kita juga bisa membawa entrepreneur baru, dan kita mendapatkan komisi, dan itu juga langsung kita terima dalam waktu 24 jam, dan itu bisa kita manfaatkan, dan kita juga bisa sebanyak-banyaknya. Pertama, kita mendapatkan komisi sebagai masyarakat atau customer atau entrepreneur. Yang kedua juga slot iklan sangat bermanfaat untuk iklan-iklan yang bisa kita share kemanapun, dan juga fitur-fiturnya dan fasilitas-fasilitasnya, and maintenance-nya juga bisa diekspos ke luar negeri, dan juga bisa melibatkan banyak artis juga bisa kita pakai untuk mengekspos fitur-fitur atau iklan kita. Disinilah. Nah, kemudian kita juga bisa membuat grup untuk mengadakan turnamen di dalam e-games kita. Jadi banyak sekali manfaat-manfaatnya, dan ini sudah luar biasa. Dan beliau sudah menghasilkan suatu formula di mana ini bisa tangguh dan bisa dilaksanakan, bisa digunakan, bermanfaat untuk jangka panjang. Nah, proses inilah pada akhirnya kita nikmati semua. Cuman saja barangkali yang saya bilang tadi bahwa ada pihak yang merasa kecewa, itu wajar, manusiawi. Tapi tentu kita lihat apakah beliau sengaja, apakah beliau melakukan itu untuk kepentingan pribadi? Saya jawab tidak. Tetapi ketika kami KBMI melihat beliau sungguh-sungguh dan berjuang, dan beliau masih di antara kita. Beliau masih di antara kita dan bekerja siang malam. Dengan krunya, dengan timnya, dengan IT-nya, dan beliau tidak henti-hentinya memberikan motivasi kepada seluruh marketing MIMES untuk bisa memberikan edukasi kepada masyarakat luas. Dan satu hal lagi barangkali, ketika kita mendapatkan informasi adanya laporan, pengaduan, kepolisian, tolong
Dengarkan kata-kata saya bahwa itu semuanya tidak mudah. Dan kita jangan sekali-sekali terbawa arus dengan hal-hal seperti itu. Kenapa saya katakan? Itu akan merugikan kita sendiri. Kalau kita bicara hukum, apalagi hukum pidana murni 378, di mana salah satunya unsurnya adalah perbuatan. Nah, perbuatan ini kalau kita lihat fakta satu peristiwa, pertama ada pelaku, kedua ada peristiwa, ketiga ada perbuatan, keempat ada korban. Dan kalau dalam pasal 378, korban itu harus betul-betul merasakan dirugikan dan dilakukan dengan cara-cara si pelaku melakukan sesuatu dengan cara berhadapan langsung. Membujuk itu berhadapan langsung. Menipu itu berhadapan langsung. Ya, nah mengiming-imingi kata-kata bohong berhadapan langsung. Tetapi karena ini dilakukan melalui digital online, tentu tidak semudah itu. Kalau terjadi apa-apa, pasti pihak Departemen Perdagangan yang memberikan izin aktivasi pelaksanaan sistem digital online MIMELS ini, dialah yang akan menegur dulu. Tapi nyatanya tidak ada. Justru sekarang Departemen Perdagangan sedang menggalakkan agar supaya sistem digital ini harus menjadi garda terdepan dalam menghalau badai corona ini. Terima kasih, itu saja sebagai pembuka. Selanjutnya kita bisa diskusi. Billahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada MC kita. Ya, terima kasih. Kami kembalikan kepada Pak Legal KBMI Pak Yunas Yusar. Dan selanjutnya kita dengarkan dulu sedikit penyampaian yang akan dilakukan oleh Wakil KBMI Bapak Yudhistira, dan setelah ini kita akan masuk dalam diskusi yang akan kita nantikan. Waktu kami berikan kepada Pak Yudhistira. Baik, selamat malam Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang kita bisa bertemu lagi malam hari ini. Seperti apa yang sudah disampaikan oleh Pak Yudi, itu sudah tepat mungkin sekali. Pak, musik dipelankan dikit Pak. Siap. Ya, terima kasih. Ya, sudah bagus. Ya, mantap. Oke. MIMELS memang seperti itu. Jadi prosesnya itu memang kita ini sedang lagi transisi ya Bapak Ibu. Tidak seperti Gojek ya. Meskipun Gojek itu juga lebih dari 100 kali dia melakukan perubahan-perubahan, toh akhirnya dia bisa jalan. Nah, yang namanya unicorn memang harus ada trial, harus beberapa kali trial. Inilah yang terjadi juga dengan MIMELS. Ya, di saat mereka terpuruk, habis modal dan sebagainya dan mulai bangkit merangkak lagi, beliau Pak Sanjay itu mencoba melakukan mencarikan formula yang terbaik untuk semua member, semua customer. Nah, itu dilakukan tujuannya untuk apa? Untuk pertama, untuk memenuhi keinginan customer saat itu. Saat itu inginnya Pak Sanjay bebas, betul Bapak Ibu? Kemudian setelah bebas, ingin meneruskan, ingin MIMELS ini terus ada. Itu kan keinginan customer itu sebenarnya. Namun dari sisi Pak Sanjay sendiri secara pribadi, beliau punya komitmen, beliau berkeinginan MIMELS ini tetap ada, dan beliau tetap menganggap customer atau member-member yang ada ini adalah anak-anak mereka, anak-anak beliau. Yang mana customer inilah yang membuat bisnis MIMELS ini akan besar, dan beliau sangat sadar sekali tentang hal itu. Nah, oleh karena itu beliau berusaha mencoba melakukan yang terbaik untuk kita semua. Dan alhamdulillah teman-teman yang ada di ACM, kita yang ada di KBMI di sini dilibatkan.
jujur saja mulai dari awal Oktober itu ya, Oktober 2020, kita tuh sampai hari ini itu masih maraton. Maraton dalam hal apa? Meeting, mau nyusun ini, coba gini. Sampai kurang tidur apa sebagainya kayak gitu loh. Jadi seperti itulah prosesnya. Macam-macam. Jadi tidak semudah apa yang diisukan di luar sana. Ya, sampai kita diisukan begini, ya kita tetap terima, tidak ada masalah. Itulah namanya proses perubahan. Proses perubahan di mana kita masih mampu bertahan dan kita bisa beradaptasi dengan perubahan itu. Insya Allah kita akan terus ada. Nah, insya Allah mudah-mudahan kita semua yang ada di Zoom meeting ini dan teman-teman yang mendukung dan mau melakukan perubahan dan mampu bertahan di dalam perubahan itu sendiri, itu akan tetap ada. Ya, hari ini marketing plan yang luar biasa yang dibuat oleh Pak Sanjay itu luar biasa. Anda coba jalankan saja 4 bulan ini dengan fokus, Anda akan lupa dengan reward-reward Anda. Ngeri, tadi pagi kita coba kalkulasi dengan Bu Francisca, Pak Yeye, kita ikut hadir di sana. Ini kalau dikerjakan luar biasa, lebih dari reward yang kita miliki. Dan perhitungannya fair banget begitu, tidak ada yang dikecewakan di sini. Nah, itu luar biasa. Karena itu sesuai dengan judul malam hari ini, kita bicara apa adanya. Silakan kepada teman-teman semua nanti untuk kita saling tanya jawab. Jadi untuk reward coba lepaskan dulu pikiran tentang reward. Karena apa? Karena kalau Anda mau lakukan ini, reward itu akan mengikuti saja nantinya. Jadi ibaratnya tuh kerjalah. Hasil Tuhan yang menentukan. Istilahnya di situ. Di sini pasti Anda bisa dapatkan jauh lebih banyak dari apa yang Anda pikirkan. Gitu. Jadi biarkanlah orang di luar sana teriak-teriak tentang reward, kecewalah ke sini, menghujat ketua dan sebagainya. It's okay. Fokus pada masa depan Anda. Karena di Mimals ini dengan marketing plan yang ada ini benar-benar bisa meningkatkan taraf hidup Anda dan merubah taraf hidup Anda. Silakan. Anda mau jalan, ayo bersama kami. Tidak pun tidak ada masalah, kami tidak akan maksa. Tapi nanti 3-4 bulan atau setahun ke depan, ya silakan aja merapat lagi. Oke, ini yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf kurang lebihnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Kembali kepada Bu Seska. Ya, terima kasih. Kami kembalikan kepada Bapak Wakil Ketua KBMI, Bapak Yudhistira. Dan selanjutnya kita akan masuk dalam ruang diskusi. Dan perlu diingat kembali bahwa dalam ruang diskusi ini, untuk yang ingin bertanya, silakan raise hand. Dan tentunya kalau raise hand di dunia maya nggak perlu takut ya, karena kita tidak capek, karena itu hanya emoticon supaya kami bisa melihat siapa-siapa yang akan memberikan pertanyaannya sebentar. Dan diharapkan untuk yang memberikan pertanyaan maupun yang menanggapi pertanyaan diharapkan tetap santun, sehingga acara diskusi kita di malam hari ini tetap berjalan dengan aman, dengan nyaman, dan juga tentunya santun sebagaimana kita adalah orang Indonesia yang menjunjung tinggi nilai-nilai budaya kita, yaitu saling menghormati dan menghargai satu dengan yang lain. Oke, baiklah. Acara diskusi kita pada malam hari ini dengan tema Mimels harus tetap berjalan. Nah, untuk itu kami akan mengundang narator-narator yang akan berbicara pada malam hari ini. Yang pertama Ibu Ketua KBMI, Ibu Francisca Langilowaro, dan juga Bapak Yunasril Yusar sebagai legal KBMI, dan tentunya Bapak Wakil Ketua, Bapak Yudhistira, dan nanti sebentar kalau ada narasumber yang lain
kami akan lihat dan kami akan persilahkan juga ya untuk memberikan sesuatu yang untuk disampaikan. Dan narasumber yang pertama yaitu Ibu Francisca Langilwaro sebagai Ketua KBMI ingin menyampaikan tentang segala sesuatu yang akan dilakukan untuk Mimels. Kepada Ibu kami persilakan. Ya, selamat malam untuk semua keluarga besar Mimels Indonesia. Kita sudah mendengarkan bagaimana Pak Wakil ya sudah menjawab atau memberikan satu masukan seperti apa yang sebenarnya. Sekarang tinggal kita ini ingin menerima pembicaraan yang sebenarnya atau ingin yang manis-manis. Nah, kalau kami KBMI ya mengikuti perkembangan ini dari awal sampai sekarang ini, kami ya memahami jauh lebih dalam ya, memeriksa satu demi satu semua surat-surat atau apapun itu yang benar-benar kita semua harus mengerti bahwa inilah the real business dari Mimels itu adalah yang sekarang ini ya. Legal kita pun tidak henti-hentinya dari dulu di Surabaya sampai sekarang tetap ada, dan kita pun tidak menyangka kita bisa ada terbentuk KBMI ini sehingga bisa menjadi keterwakilan dari seluruh customer-customer yang ada. Tetapi ingat, kita perjuangkan Mimels seperti yang Pak Yeye bilang, legal KBMI bilang bahwa Mimels itu ada banyak di dalam Mimels. Mimels itu ada customer semua dan ada juga manajemen ya, dan ada juga KBMI. Itu adalah Mimels. Ya, pelaku-pelaku usaha pun ada di dalam Mimels. Nah, ketika kita berbicara tentang Mimels, kita berbicara untuk semuanya. Nah, dari sisi yang benarnya harus kita lihat. Dari sisi yang buruknya harus kita lihat juga. Sehingga kami KBMI menempatkan posisi kami harus berada di tengah-tengah dengan memperjuangkan Mimels ini. Kenapa? Karena masa depan Mimels ini sangat luar biasa. Seperti yang sudah Pak Wakil katakan, ya. Saya sebagai Ketua KBMI ingin semua customer yang ada, kalian juga tentunya sudah ada dengan dibawa dari orang-orang yang sangat luar biasa, ya, marketing yang begitu luar biasa. Mungkin ada dari perwakilan dari seluruh marketing yang selama ini, ya, memberikan edukasi kepada customer yang ada. Silakan ikuti edukasi yang sudah diberikan oleh seluruh marketing yang sudah dipercayakan oleh Mimels ini sendiri. Baik itu yang di bawah pimpinan Pak Suwanda, Ibu Eva, ya, Pak Ivan, atau Ibu Endang Klaver, atau itu juga Ibu Leni Petir, ya, atau Pak Stanley,
Saya juga menyebutkan satu-satu, atau Ibu Heni atau Pak Andi AMR, ya. Saya tidak dapat menyebutkan satu persatu yang sudah ditunjuk secara langsung. Mereka-mereka ini pun, KBMI pun juga diberikan kesempatan, ya. Semua ini dilakukan untuk bisa memberikan edukasi yang benar kepada seluruh customer yang 300.000 lebih. Tentunya harus diwakili oleh orang-orang yang luar biasa ini, yang memberikan edukasi mereka. Ya, siapapun silakan bergabung kepada yang benar-benar menurut kalian bisa menjadi mewakili kalian semua, ya, customer yang ada. Kami pun KBMI diberikan kesempatan melalui divisi pengembangan usaha KBMI. Di pengembangan usaha KBMI itu sendiri, kami juga menciptakan satu sistem, ya. Setiap marketing mempunyai sistemnya masing-masing, yaitu eksekutif. Mereka mempunyai sistemnya masing-masing, dan tentunya sistem ini untuk membantu, ya, Mimels ini untuk lebih luar biasa lagi untuk kita semua, dan sangat-sangat luar biasa. Kalau kita mau memberikan sedikit kesempatan untuk sampai 3-4 bulan ke depan, ya, asal kita mengikuti prosedur yang ada, itu kita semua akan benar-benar memang terbantu dengan sistem ini. Sangat terbantu, ya. Bukan cuma dari reward-rewardnya saja, tetapi dapat terbantu dengan sistem yang ada. Jadi saya minta kita semua harus menjalankan apa yang sudah diberikan oleh CEO kita yang luar biasa, ya. Itu pun saya salah kalau bilang harus, tidak. Siapapun yang ingin mau sukses tetap bersama, silakan, ya. Yang belum mau juga tidak dipaksakan untuk harus melakukannya. Boleh menjadi penonton dulu untuk sekarang. Tetapi nanti ketika 3-4 bulan ke depan, sampai 1 tahun ke depan, sistem ini berjalan dengan baik, dan kita akan gigit jari, jangan pernah merasa bahwa kita belum pernah mendapatkan info ini. Ya, saya rasa tim KBMI juga merekam, ya, seluruh edukasi yang dilakukan setiap saat, ya, di dalam setiap Zoom. Karena itu adalah tugas kami, harus memberitahukan, ya. Di sini juga KBMI membuat satu sistem, ya, untuk membantu seluruh customer yang ada. Tentunya setiap eksekutif mempunyai sistemnya yang luar biasa. Silakan lakukan. Yang sudah di bawah eksekutif-eksekutif yang lain yang luar biasa itu, lakukan. Karena apa? Kita semua mempunyai tujuan yang sama. Tujuan yang satu, untuk membantu ekosistem daripada Mimels ini berjalan untuk lebih baik lagi ke depan, dan sukses, untuk sukses kita semua bersama. Ya, kalau di KBMI kami mempunyai sistem kami yang nantinya akan kita juga infokan kepada seluruh teman-teman, seluruh customer yang ingin berada di bawah binaan daripada KBMI. Silakan menghubungi tim KBMI, yaitu yang sudah ditugaskan di divisi pengembangan usaha, ya. Di divisi pengembangan usaha daripada KBMI, sehingga bisa tetap melakukan edukasi untuk bisa berjalan pengembangan usaha ini. Ya, tentunya bisa menunjang juga
KBMI itu sendiri, ya. Tentunya kita juga ada partner dari KBMI, yaitu usaha-usaha yang memang mau dikatakan menjadi bagian dari KBMI, ya, bermitra dengan KBMI. Itu juga kita mendapatkan hasil dari beberapa yang sudah menjadi mitra KBMI, ya. Itu sangat membantu juga. Terima kasih banyak untuk Ibu Avensia yang begitu luar biasa juga, sudah beberapa mitra-mitra KBMI, dan juga ada dari Bandung juga yang tidak mau disebutkan namanya juga, ya. Sangat luar biasa begitu mendukung KBMI untuk menjadi mitra KBMI sehingga kas KBMI bisa tergalang, ya. Biarpun tidak banyak, tetapi itu sudah luar biasa, ya. Dan ini dari hal yang kecil, ya, hal yang terkecil kita kumpul-kumpul akan menjadi bukit. Sehingga KBMI juga sudah diberikan kesempatan juga bisa di divisi KBMI, divisi usaha, bisa juga melakukan untuk slot iklan daripada Mimels ini juga bisa kita juga bantu untuk menambah omset daripada Mimels ini sendiri. Karena kalau Mimels berjalan baik, maka KBMI juga merasa ini sudah membantu customer-customer kita, supaya apapun kebijakan-kebijakan yang CEO bilang yang sudah dijadwalkan itu akan turun, ya. Biar sedikit banyaknya itu sudah akan turun, ya. Kita syukuri aja dulu. Tentunya itu akan lebih baik untuk kita semua. Tapi sistem yang dilakukan oleh CEO itu akan sangat besar kalau kita mau melakukannya seperti yang sudah dibuatkan sistemnya oleh CEO itu sendiri, maka kalian semua, customer semua akan lebih dari sejahtera. Lebih dari sejahtera bila melakukan ini. Sehingga apapun yang reward yang kalian bilang itu mungkin sudah besar sekali, itu tidak ada apa-apanya dengan apa yang akan kalian dapatkan bila ekosistem ini kita lakukan benar-benar, ya. Karena ini sangat luar biasa. Saya pun mengkalkulasi dengan Pak Wakil dan juga Pak Legal, ya. Ini ternyata benar sekali, asal kita mau melakukannya. Dan apa yang dikatakan oleh Pak Yudhistira tadi, bahwa semua yang ada di ACM, baik itu eksekutif, baik marketing, selama ini baru beberapa bulan, ya, saudara, customer semua harus tahu, untuk bangkit dari keterpurukan itu tidak gampang. Sehingga harus maraton setiap hari. Kalau di luar sana bilang, ngapain sih meeting terus? Tentunya itu harus dilakukan. Karena ini adalah hal yang tidak kecil. Ini adalah hal yang sangat besar sekali untuk orang banyak. Sehingga tidak boleh ada kesalahan sedikit pun. Sehingga harus disempurnakan terus, ya. Dia selalu diberikan satu masukan-masukan dari CEO dan masukan-masukan dari legal supaya ini benar-benar bisa berjalan tanpa ada hal-hal yang akan tersandung dengan legal dan sebagainya. Sehingga maraton itu terus, meeting terus. Karena ini baru beberapa bulan, ya. Dan tentunya akan ada perbaikan-perbaikan, ya. Evaluasi terus setiap saat. Untuk apa? Untuk keamanan kita semua. Ketika ekosistem ini sudah berjalan, sudah sempurna, maka ini akan menjadi satu
sumber yang sangat luar biasa. Ya, hanya ada di Mimels. Itu dengan kita punya slot iklan yang hanya 1 juta, kita bisa menikmati 10 ya maintenance untuk siapa? Untuk customer, untuk semua pelaku iklan UMKM dan UKM yang ada di dalam Mimels, baik di Mimelsnya atau di Mi Gamesnya yang sangat luar biasa, itu sudah termasuk di dalamnya. Ya, 1 juta ini untuk kita bisa ekspor. Ya, Mi ekspor itu untuk keluar negeri. Kita bisa mendiskusikan kita bisa berjualan langsung ke negara-negara di luar sana dengan menggunakan sistem yang ada di dalam Mimels ini. Ya, ada ratusan negara di luar sana yang sudah ada linknya yang kita bisa langsung tembak ke link luar negeri untuk penjualan kita punya jualan yang ada di dalam slot iklan ini. Dan juga luar biasanya Miseleb, ya, itu ada di dalam sistem daripada Mimels ini. Itu sudah masuk di dalam 1 juta beriklan ini. Nah, itu juga dari selebriti ya, yang selebriti Indonesia yang ingin memberikan sumbangsinya kepada UMKM dan UKM sehingga mereka mau join ke Mimels, ya, untuk menjadi salah satu vendor daripada seluruh UMKM dan UKM pelaku bisnis yang ada di dalam aplikasi ini, ya, penjualan slot iklan, sehingga kita punya produk bisa ada di bawah, bisa ada di setiap selebriti yang ada. Kita tentukan selebriti mana yang kita mau untuk endorse kita punya produk, dan itu sudah termasuk di dalamnya, ya. Dan masih banyak lagi yang sangat luar biasa di dalam Mimels ini dengan maintenance yang ada yang sudah disiapkan, itu akan menjadi satu masukan yang luar biasa. Kita jual slot iklan ini kepada teman-teman yang lain, itu juga kita mendapatkan juga bagian di dalamnya, sehingga kita beriklan dan kita juga bisa mendapatkan hasilnya juga, ya. Banyak sekali yang akan kita edukasikan, ya, untuk kedepannya. Kenapa Mimels ini harus tetap berjalan, ya, harus tetap berjalan untuk kita semua, sehingga kita harus tetap bersama-sama, ya, kedepannya. Bila sistem ini dilakukan dengan benar, maka kita akan menjadi orang-orang yang sangat sukses. Dan kita bisa benar-benar menghasilkan besar sekali. Lebih dari apa yang kita bayangkan. Baik di Mimelsnya sendiri, maupun di Mi Games yang sangat luar biasa. Ya, mungkin itu dulu dari saya. Nanti kita akan berikan kesempatan yang lain untuk bertanya. Kami akan menjawab pertanyaannya, ya. Untuk semua saya berikan waktu dan tempat. Bu Seska Kaligis mungkin akan menjadi mediator, untuk menjadi moderator, ya, moderator untuk kita semua, sehingga bisa berjalan dengan baik, ya. Saya kembalikan dulu kepada MC kita. Ya, terima kasih ya kepada Ibu Ketua KBMI, Ibu Francisca, yang sudah memaparkan sedikit hal-hal yang akan dilakukan untuk memajukan Mimels. Jadi diskusi kita di malam hari ini, yang sudah raise hand tetap raise hand, tapi kita ingin semua narasumber berbicara dulu. Nanti setelah itu baru diberi kesempatan untuk bertanya, dan diharapkan kepada narasumber, karena mengingat waktu yang ada, ya, untuk kita penyampaiannya untuk tepat waktu, supaya kita
tidak terlalu malam ya dalam melakukan Zoom kita. Oke, selanjutnya kita akan dengarkan bersama-sama penyampaian yang akan dibawakan oleh Bapak Legal KBMI, Bapak Yunasril Yusar ya. Kepada yang sudah raise hand, di hold dulu ya, jangan di lower, tetap standby, karena nantinya setelah semua narasumber berbicara, baru akan diberi kesempatan. Oke, kepada Pak Yunasril Yusar, dipersilakan. Ya, saya sudah menyampaikan mungkin tadi. Saya rasa sekarang saya menunggu acara diskusi saja. Ya. Oke. Ya, ya. Oke, terima kasih. Itu dari Pak Yunasril Yusar. Pak Wakil, ada yang ingin ditambahkan atau kita langsung masuk aja ke diskusi? Langsung diskusi aja kali ya, karena tadi udah ya Bu. Diskusi aja Bu, langsung. Diskusi aja. Oke. Ya, jadi, karena mengingat waktu. Ya. Ada raise. Jadi yang sudah raise hand ada berapa orang? Oh, baru satu orang Maria. ya. Oke, kepada Ibu Maria Viva kami persilakan untuk bertanya. Bisa di unmute, Bu? Ya. Halo, selamat malam Bu Francisca. Malam Ibu. Selamat malam Ya. semua. Selamat malam Bu. Bu Maria. Maria Viva, malam. Ya, saya dari Tangerang. Waduh, dari Tangerang. Salam Ya. Ibu. Silakan Ibu. Saya mau bertanya, saya memang mau mendukung Mimels. Tapi sejak dari awal, sekarang sampai ganti dengan aplikasi baru dan sistem baru. Jadi saya nggak mengerti harus cara mengembangkan cara untuk menjalankan bisnis ini bagaimana gitu, karena banyak kesulitan. Jadi saya hanya sebagai penonton dan melihat-lihat aja. Saya harus bagaimana juga masih belum mengerti, dan kadang saya inginnya ada Zoom untuk memberi cara-cara Edukasi. ya, bagaimana untuk supaya lebih mudah untuk berkembang atau untuk lebih baik begitu, Ibu Francisca. Terima kasih. Ya, baik. Ya, terima kasih Ibu Viva. Itu sangat luar biasa sekali ya. Memang kita akan membuat satu Zoom khusus untuk edukasi ya, Ibu. Dan nggak usah takut. Kita akan sama-sama belajar sampai semuanya bisa. Kami akan mengedukasi sampai semuanya bisa. Ya Bu Viva ya, kita akan edukasi sampai semuanya bisa, sehingga kita bisa sukses bersama Bu. Ya, kita akan lakukan Zoom meeting yang khusus untuk itu. Nanti Bu Viva, tolong tim KBMI meminta nomor Ibu ya, biar bisa kami catat ya, sehingga kita bisa bantu lebih dalam lagi ya Bu ya, untuk semuanya ya Bu. Ya, kalau ada pertanyaan yang lain juga bisa kami bantu secara langsung dengan tim KBMI ya Bu. Oke, kira-kira begitu Bu Viva ya. Ya. Ada lagi Bu yang mau ditanyakan Ya, atau cukup? Terima kasih. Selamat malam. Sekarang cukup, nanti kalau ada mikir-mikir lagi sebentar mau nanya, boleh lagi ya Bu ya. Ya, baik. Ya, ya sekarang untuk yang lain, silakan Bu Siska Kaligis. Ya, kepada peserta yang lain, ini adalah forum untuk tanya jawab supaya kita tidak ada pertanyaan-pertanyaan lagi di luar sana, di sosial media yang lain yang tentunya butuh mendapatkan jawaban. Nah, disinilah kalian bisa mendapatkan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang ingin
dipertanyakan. Jadi diharapkan kepada seluruh peserta jangan sungkan-sungkan, langsung raise hand untuk bertanya di malam hari ini, karena akan ada jawabannya ya di malam hari ini. Dipersilakan ya kepada Ibu Tuti Mariam, langsung aja Bu. Ibu Tuti Mariam tuh Tuti Mariam. Oke. Dipersilakan. Ya, dibuka Bu. Iya. Oke. Silakan Bu. Silakan Bu Tuti. Bu, jangan dimatiin lagi. Bu, dipencet lagi Bu, sekali lagi Bu Tuti. Dibuka lagi mic-nya. Ya, sudah Bu. Ya, oke. Selamat malam semuanya. Selamat malam Bu Tuti. Kita bisa bertemu. Iya Bu Tuti, nanti kita ketemu ya. Ya, saya selama ini kehilangan arah gitu. Karena selama ini saya masuk ke Mimels itu dari mulai top up, kemudian klik iklan, dan kemudian dapat reward. Nah, kemudian setelah itu hilang, bertukar menjadi memasang iklan. Saya jadi bingung. Dulu saya sempat juga masuk ke pulau, kemudian main games, tapi sekarang gamenya udah nggak ada. Nah, apakah saya memang sudah ketinggalan? Tapi saya cari-cari, saya coba-coba masuk, udah susah saya masuk. Dan kemudian saya tanya teman saya, nggak tahu, dan juga nggak tahu. Upline saya juga udah nggak bisa saya ketemu, namanya Evelyn. Nggak pernah saya dapat nomornya, selalu susah. Nah ini, jadi saya bingung. Kemarin katanya kalau nggak ikut entrepreneur nggak dapat hadiah, susah dapatnya. Akhirnya saya ikut juga, masuk juga entrepreneur. Saya bingung, cuman hanya sampai masuk di situ. Nah nggak bisa bermain karena nggak ada edukasi, benar nggak nyambung. Nah jadi saya rindu sekali untuk saya dapat edukasi, untuk saya bisa menjalankan bisnis ini, karena saya rindu. Kemudian memang sih bisnis ya, kalau misalnya kita sudah memberikan sesuatu untuk ini kemarin membeli slot iklan, memang seharusnya ada kembali, maksudnya kembali untuk kita bermain lagi, untuk bisa kita untuk berbisnis lagi, mengembangkan. Tapi kalau dalam ini yang kita top up itu belum kembali, kan susah juga kita berbisnisnya, karena masih di dalam ibaratnya modal kita gitu Bu Francisca. Nah mudah-mudahan dengan adanya ini KBMI ini kita bisa bekerja sama. Saya juga mau maju kok, nggak ada yang nggak mau maju. Nah inilah harapan saya untuk kita maju bersama di Mimels ini ya. Mudah-mudahan rewardnya juga segera dapat, biar kita bisa mengembangkan diri, bisa juga jadi entrepreneur hebat gitu. Nah inilah harapan saya, mudah-mudahan juga harapan teman-teman saya untuk kita maju bersama. Makasih Bu Francisca. Saya sekarang kehilangan Bu, kalau bisa saya diedukasi aja biar saya bisa running. Iya, selamat malam Bu Tuti Mariam. Sekarang Ibu tidak kehilangan. Ibu ada kita-kita semua, yaitu kita-kita ini yang ada di KBMI Ibu. Nah, Bu Mariam nih sangat luar biasa. Ternyata beliau hobi main game ya Bu ya. Wah, ini bisa Bu, Ibu tahu nggak? Di dalam Mimels ini dia mempunyai juga game yang sangat luar biasa Bu, yaitu Mi Game Bu. Luar biasa sekali. Nah, kalau Ibu
bisa nanti melihat Mi Game ini, Ibu pasti akan terpesona. Kenapa? Karena Mi Game ini, Bu, selain kita bisa mendapatkan penghasilan dari Mi Games ini, ya, dari aplikasi Mi Games ini, dengan bermain gamesnya juga kita dapat penghasilan, Bu, ya. Juga kita juga bisa beriklannya juga di dalam Mi Games ini juga, UMKM yang mau beriklan di situ juga. Itu yang kita top upkan itu, Bu, itu juga berguna juga gitu, untuk kita bisa main game juga, kita juga bisa bisa beriklan juga di dalamnya. Tapi main gamenya juga tidak sia-sia, Bu. Kalau kita sudah bisa ke level berikutnya, Ibu bisa mengikuti turnamen yang ada di dalamnya, sehingga ada hadiah-hadiah yang menarik juga, Bu, di dalam turnamen tersebut, bisa dimenangkan oleh kita. Nah, ini bedanya Mi Game dengan game-game yang lain, Bu, adalah Mi Games ini satu-satunya aplikasi yang ada sekarang ini yang banyak membantu pemerintah, maksudnya banyak sekali diapresiasi oleh pemerintah. Kenapa? Karena Mi Games ini satu-satunya aplikasi yang memberikan edukasi kepada seluruh keluarga. Untuk anak-anak pun itu bisa. Kenapa? Karena itu mengangkat seni dan budayanya, tentang Indonesia, makanan Indonesia, ya, yang sangat luar biasa. Itu makanan Indonesia, makanan Nusantara itu ada kurang lebih 5.000 macam makanan Nusantara yang diangkat di dalam Mi Games ini, dibikin game, Bu. Ya, sehingga menunya itu kita sambil bermain game, kita sambil bisa belajar tentang bagaimana caranya bagaimana caranya membuat ketoprak yang benar dengan menu yang memang sudah ada di Mi Game. Atau makanan daerah dari Bali, cara membuat sate lilit Bali seperti apa, itu ada di dalam Mi Games, ya. Nah, itu beredukasi, sambil edukasi. Bukan cuma itu saja, Bu. Kita juga tahu generasi muda kita yang sekarang, banyak anak-anak yang sudah tidak tahu lagi tentang daerah-daerah Indonesia yang lain. Gubernur di daerah Aceh itu siapa? Ya, daerah Aceh itu terletak di mana, kepulauan mana, tidak ada yang tahu. Dan juga makanan daerahnya itu apa, ya, dan pahlawan nasionalnya itu apa dari Aceh, ya, dan juga banyak sekali yang sangat mengedukasi, sehingga generasi muda sekarang ini tidak lagi bingung atau tidak tahu tentang sejarah daripada Indonesia kita sendiri, ya. Nah, inilah, dan juga banyak sekali game ini juga ada game Nusantara namanya, yaitu game-game yang ada pendidikannya, ya, game-game yang ada makanannya, game-game yang ada memperkenalkan kepada anak-anak kita generasi sekarang tentang pahlawan-pahlawan nasional negara kita dari setiap daerah, juga para wisatanya, yaitu wisata-wisata di seluruh Nusantara diangkat di dalam Mi Game ini. Kenapa? Sudah mendukung program daripada kita punya Presiden Jokowi, bahwa destinasi prioritas, 10 destinasi prioritas itu juga ada di dalam Mi Games. Tapi bukan cuma 10 prioritas saja, tapi seluruh Nusantara ada juga permainannya di dalam Mi Games. Juga nanti ada museum, tentang museum dan sebagainya, permainan-permainan tradisional yang dulu
kita mainkan Bu, kayak congklak, kelereng, dan sebagainya, gangsing, dan sebagainya Bu. Yang sekarang anak-anak kita sudah tidak pernah tahu lagi, sudah tidak mengenal permainan itu. Tetapi Mi Games mengangkat semua ini, dibikin, itulah luar biasanya CEO kita ya. Dia mengangkat semua ini menjadi satu aplikasi game sehingga bisa dimainkan oleh semua, oleh keluarga dari dewasa sampai anak-anak. Ya. Nah, akhirnya itu Ibu bisa ini, nanti ada edukasinya Bu ya. Dan Ibu juga bisa menghasilkan di situ karena ada iklan-iklannya. Dulu saya main game itu untuk dapat poin, Bu. Poin saya udah banyak. Nah, ini luar biasa nih. Tolong tim KBMI dicatat dong, Ibu Tuti Mariam, dikasih nomor kita dong. Tolong Ibu Tuti Mariam bisa nanti dijadikan di dalam kita punya tim KBMI itu. Untuk main-main, kita bentuk tim sendiri untuk memenangkan hadiah di dalam Mi Games nih. Poin-poinnya ya. Bu Tuti minta nomor teleponnya, Bu. Boleh. Bu, tapi saya udah sekarang udah semakin canggih, semakin saya udah nggak mengerti lagi. Nanti kalau ada arahan, nanti kita akan berikan arahan, Ibu. Kita akan edukasi, kita akan berikan arahan. Ya Bu ya, Bu Tuti. Jangan kendor, jangan takut, kita pasti berikan edukasi. Iya Ibu. Saya kirim ini saya kita akan Bu, tuntun nomor telepon saya. Iya. Ibu catat, Ibu cat aja, Ibu catat saja nomor KBMI yang ada di chat. Nomor KBMI yang ada di chat itu WA KBMI untuk semua. Ibu catat nomor WA KBMI. Oh, itu nomor Ibu Mariamnya udah ditaruh. Ya, nomornya Pak Yudis ada deh sama saya dikasih. Oh ya sudah, kalau gitu nomor ini ke Pak Yudis. Nggak nyambung. Pak Yudi, ini cuma nama saya. Iya Pak Yudi ya. Ada ya? Ya, itu Pak Yudis wakil, Pak Wakil tuh Pak Yudis. Ya. Pak Yudis di ini kan, ya bisa masuk di dalam tim untuk kita battle nih ya. Iya. Nanti kita ajarkan Bu Maria. Ya, saya mau Bu, saya mau bekerja sama. Ya, ya. Biarpun Ibu dengan yang lain memang benar Bu, saya jawab juga entrepreneur tadi memang benar, tapi tidak dipaksakan, ya. Entrepreneur sehingga Ibu juga bisa kalau jadi entrepreneur kan Ibu enak, bisa berkoordinasi, bisa main game juga, bisa melihat lebih dalam lagi seperti itu, dan bisa mengembangkan usahanya. Ya, oke, begitu ya Bu Tutut. Udah, Bu Mariam sudah cukup. Iya Bu. Saya yang penting saya dikasih pelatihan untuk saya bisa. Pasti kita kasih pelatihan Bu. Iya. Nanti di Zoom nanti ada khusus untuk edukasi Bu Mariam ya. Kalau masih ada kurang-kurang juga bisa japri secara langsung. Ya, kita pasti bantu. Ya Bu. Iya Ibu. Oke, terima kasih Ibu. Ya, tolong kembalikan lagi kepada MC untuk yang lain. Oke, terima kasih untuk Bu Tuti Mariam yang sudah memberikan pertanyaannya yang begitu baik di malam hari ini. Dan kepada peserta yang lain, ayo dong dipersilakan. Peserta yang ini lain. Ibu Dian ngangkat jarinya nih, jari telunjuknya. Tolong diberikan kesempatan. Bisa di Ibu Dian. Dikasih kesempatan dong. Dian silakan Bu. Assalamualaikum Bu. Ya. Waalaikumsalam Ibu. Ya, maaf mungkin saya singkat saja ya Bu, karena di sini menunjukkan sudah waktu ini sudah 11:30 malam. Di sana. Jadi, mungkin saya singkat aja untuk saya pribadi Bu di Manokwari. Mungkin tentang teman-teman
menyampaikan tentang MIGIM ya. Kalau mungkin saya bukan MIGIM yang saya sampaikan, tetapi mengenai pembagian hadiah itu Bu. Kalau boleh saya masukkan, pembagian hadiah itu tidak terlalu lama lah seperti itu. Tidak terlalu lama karena mungkin kalau saya baca teman-teman di sini, kalau hadiahnya itu tepat waktu diberikan, otomatis teman-teman akan berduyun-duyun untuk beramai-ramai. Seperti itu. Beramai-ramai up, kemudian mengkasihkan dan seterusnya. Jadi penekan di sini pemberian hadiah itu untuk Manokwari harus sesegera mungkin dalam arti seandainya tepat pemberian hadiahnya itu, teman-teman itu ya otomatis akan merujuk ke situ, akan menghidupkan Mimel dalam arti untuk top up, untuk pasang iklan dan seterusnya. Jadi artinya dari kita untuk kita, seperti itu. Itu masukan ya Bu, mungkin yang sopan atau apa, saya mohon maaf. Dan antara yang hadiah itu, kalau misalkan ada yang di situ ditentukan 6 tahun dan seterusnya, di sini teman pada mengeluh artinya seperti itu. Seperti itu daripada mengeluh kalau misalnya apa bisa disimak dengan yang datang dan seterusnya. Teman-teman itu seperti itu. Paham Bu. Jadi kalau boleh pemberi hadiah untuk Manokwari, kayaknya kalau dilihat untuk Manokwari itu nggak cacat ya, artinya selalu mendukung dalam kegiatan Mimel. Jadi mohon juga perhatian untuk Manokwari sendiri, bukan kita egois ya. Jadi untuk Manokwari sendiri supaya segeralah pemberian reward itu, karena teman-teman itu ingin sekali ingin sekali untuk kembalikan ke sana lagi dan untuk dan terusnya. Jadi uang itu kalau misalkan hadiah itu serah kan juga untuk dan untuk top up seperti itu Bu. Kalau saya dengar ya, kalau saya dari itu pada mengeluh gitu, gimana sih kalau bagaimana kita mau top up, bagaimana kita mau pasang iklan, saya lagi menunggu hadiahnya tapi hadiahnya lama banget, seperti itu Bu. Mohon maaf mungkin penyampaian saya kurang berkenan ya, saya mohon maaf, cuma saya menyampaikan saya pribadi kayaknya saya membaca seperti itu. Kalau untuk Manokwari bukannya kita mau minta diprioritaskan, tidak Bu, cuma untuk Manokwari ya cobalah, wilayah timur ini kan jauh Bu, jadi betul-betul ingin menikmati dari hasil Mimels, kemudian ingin juga mengembangkan juga agenda-agenda Mimel itu sendiri. Jadi harapannya seperti itu. Mungkin dari teman-teman sudah MIGIM dan sebagainya. Kalau MIGIM ya jelaslah otomatis Manokwari juga mendukung Bu. Yang penting hadiah itu segera tidak ragu lagi. Tetap mereka akan merujuk ke sana, merujuk dengan aturan-aturan Mimel seperti itu. Karena kadang-kadang lama banget ini, gimana kita top up, gimana kita mau pasang iklan gitu. Jadi kan dari kita untuk kita gitu, untuk mengembangkan Mimel juga. Itu aja ya Bu ya, karena juga habis ini ya saya akan terima kasih Bu Dian.
Sangat dipahami dengan pertanyaan Ibu. Nah, tetapi kita pun sangat ingin sekali, Bu. Tapi kita juga tidak boleh berandai-andai, Bu, dan kita pun tidak boleh berbicara hal-hal yang kami sendiri KBMI sudah mengetahui situasi yang sebenarnya, ya. Company itu sudah ditutup sekian lama, Ibu, ya. Dan belum ada satupun, ya, dari 18 bulan itu sudah tidak berjalan, ya, sehingga tidak ada pemasukan apapun yang ada, ya, tidak ada pemasukan apapun, sehingga tidak bisa ada pembagian dari company untuk semua. Ya, makanya ini kita harus melihatnya dari kacamata yang seperti apa. Pada saat company ini menghasilkan yang sangat luar biasa, ya, dengan sekian miliar setiap hari, dan itu ditutup secara paksa, ya, sehingga terjadi semua ini sampai orang-orang yang tidak bersalah pun harus menjalani satu yang tidak seharusnya mereka lakukan, ya, tetapi sudah dihukum. Nah, inilah sehingga Mimiles ini tidak berjalan selama ini. Nah, makanya kami pun tidak mau berbicara hal-hal yang manis kepada seluruh customer. Bukan kami bilang, oh jangan memikirkan tidak akan dapat, bukan begitu. Tetapi kita pun juga tahu pada saat Bapak masih ada di dalam, kita semua pun bernyuarakan. Yang penting keluar dulu. Biarpun kita harus memulainya dari nol, Bapak, kami tetap akan berada mendukung Bapak. Saya pun salah satunya yang teriak saat itu. Hanya ingin melihat beliau keluar dulu. Semua petinggi-petinggi kita, ya kan? Nah, dan kita akan mendukungnya. Sudah tak bisa dan beliau pun mengatakan hal yang sama. Kamu bebas ya, melewati lagu. mengatakan hal yang sama, ya. Jadi, mengatakan hal yang sama juga. Oke, kalian semua adalah anak-anak saya. Terima kasih mendukung saya. Pada saat itu beliau mengatakan, ya, ada itu videonya, ya Bu. Karena kalian mau, saya berjanji Mimiles ini akan tetap saya jalankan dalam keadaan apapun. Saya akan jalankan ini. Itu menjadi janji beliau kepada kita semua. Sehingga dalam keadaan terpuruk pun sekarang semua masih di aset-aset masih belum diberikan, ya. Sampai detik ini beliau sudah mencoba memberikan sedikit demi sedikit kepada customer. Dan beliau tidak boleh menjanjikan yang manis, kan Bu, sehingga beliau harus bilang apa adanya. Inilah yang sekarang ini bisa saya berikan dengan schedule yang 1 tahun sampai 3 tahun, sampai seburuk-buruknya, ya Bu, harus berbicara yang buruknya 6 tahun. Tapi kita tidak tahu, mungkin nama Ibu keluar pada saat 2 hari kemudian atau 1 bulan, ya kan? Atau mungkin baru berapa lama sudah keluar. Nah, mungkin ada juga yang lama harus tunggu 2 bulan, 1 tahun, kita nggak ada yang tahu, Bu. Mungkin dalam prosesnya itu, ya, ekosistem ini sudah berjalan, 4 bulan ke depan sudah berjalan ekosistemnya dengan kita punya support sebagai entrepreneur, ya, dan juga mau menjalankan bisnis ini, sehingga itu akan naik, tidak ada yang mustahil loh, Bu.
ya, dan bisa meningkat, maka itu tidak akan mungkin seperti itu. Pastinya, ya. Tetapi tidak boleh ada menjanjikan apapun juga. Kita harus melihat sistemnya dulu. Kalau sistemnya ini berjalan, omsetnya itu terlihat, tentunya akan lebih cepat, ya. Makanya dengan sistem ini, dengan cuma 10 kali dari nilai top up, kita harus menerimanya dengan baik dulu, ya. Tidak dengan muluk-muluk. Kami KBMI tidak mau muluk-muluk, ya. Tidak boleh muluk-muluk. Dosa, Bu. Tidak mau. Lebih baik kami dibenci oleh customer semua. Silakan membenci kami KBMI. Tetapi KBMI tidak akan menjanjikan hal-hal yang baik. Harus hal yang terburuk lebih dulu harus kita bicarakan. Kalau datangnya yang baik, setelah yang buruk kita bicarakan, maka itu kita bersyukur kepada yang di atas. Berarti itu rezeki yang Tuhan berikan untuk semua kita lebih cepat. Tetapi kita harus support dulu, ya, dengan sistem. Mau ada di bagian mana, kita support dulu, ya. Itu sih yang saya bilang. Saya pun ingin melihat. Saya rasa CEO juga ingin melihat seluruh customer juga tersenyum kembali seperti dulu. Saya yakin dan percaya itu. Tetapi kita juga harus tahu bahwa company ini juga harus mempunyai income, harus ada, ya Bu, ya, angka yang bisa menyeport juga. Sehingga itulah, biarlah orang mau membenci kami sebagai KBMI, tidak menjadi masalah. Bencilah kami, tetapi kami harus berbicara apa adanya. Tidak mau muluk-muluk kepada customer. Dukung semua marketing yang ada di ACM, eksekutif yang ada, ya. Kalian semua mendukung, masuk ke semua eksekutif yang ada, tanpa terkecuali, baik yang nama-nama yang saya sudah sebutkan tadi dari awal. Karena semua tujuannya sama, tetap untuk mengangkat omset daripada Mimels ini sendiri. Ya, jadi itu, Bu, mohon diterima apa yang kami bisa sampaikan tanpa mengurangi rasa hormat kami untuk semua. Ya Bu, ya. Tidak berani janji apapun juga, Bu. Ya. Mudah-mudahan dapat diterima, Ibu. Dan saya mohon permisi, mohon waktu saya bisa bergabung. Selamat malam Ibu. Iya, tolong bergabung ya Bu. Kita berjuang bersama. Selamat malam Ibu. Udah malam di sana. Selamat malam. Terima kasih. Terima kasih juga Ibu. Iya. Jangan lupa gabung entrepreneur ya Bu. Selamat malam Bu. Oke, iya. Iya. Assalamualaikum. Terima kasih Ibu. Waalaikumsalam Ibu. Silakan. Ibu Siska, saya kembalikan lagi kepada Ibu. Kemudian mungkin ada dari narasumber yang lain, Pak Wakil atau Pak Legal untuk menambahkan sesuatu. Ya, boleh. Pak Ye. Ya, jadi begini. Legal, Pak Yunas. Baik. Jadi begini, memang sistem reward itu kan masa-masa ketika di tahun 2019 PT Kam & Kam. Sampai kita sama-sama tahu kondisinya seperti ini, seperti yang disampaikan oleh Bu Ketua, bahwa dengan sudah terpuruknya Kam & Kam selama 18 bulan, dan kemudian dalam perjalanannya CEO kita dan yang lain ini lepas setelah 10 bulan di dalam, lalu keluar membentuk PT Aku Cinta Mimels, dan sistem yang dipakai masih sama seperti yang dulu, sistem reward. Dan ternyata perjalanan ke sini ada badai Corona, sehingga beliau tetap berusaha untuk mempertahankan Mimels ini, lalu merubah sistemnya menjadi sistem yang sekarang sedang dijalankan. Dan sistem ini sekarang sudah final dan sangat luar biasa. Dan barangkali kalau saudara-saudara kita customer mempelajari sistem sekarang ini sangat luar biasa, sangat bermanfaat ketika kita sebagai customer
ikut menjadi entrepreneur mungkin, dan kita mendapatkan referral, dan kemudian di bawahnya juga akan ada yang ikut membantu juga. Mudah-mudahan ini akan bergulung menjadi bola salju yang besar dan manfaat juga yang besar. Nah, saya coba kembali berbicara masalah reward. Nah, masalah reward ini satu hal barangkali yang tidak bisa kita pisahkan, bahwa customer ACM mayoritas adalah customer come and come, dan tidak bisa yang CEO ini memisahkan antara come and come dan ACM. Sebenarnya kalau bicara ACM itu tidak ada masalah, bisa beliau selesaikan. Hanya persoalannya customer-customer yang di come and come, sebenarnya dengan tutupnya come and come selama 18 bulan, maka bisnis MIMES di bawah come and come sudah tidak mungkin lagi bisa berjalan. Secara otomatis sejak diputuskannya bebas CEO dan yang lain, maka saat itu beliau adalah korban dari proses hukum yang saya katakan tidak profesional. Kalau misalnya saya katakan tidak profesional, kenapa? Karena ternyata diputus bebas murni. Ada perbedaan bebas murni atau lepas dari segala tuntutan. Nah, kalau bebas murni ini tidak bersalah sama sekali, sama saja menangkap salah orang, atau tidak melakukan perbuatan apapun ternyata dihukum, itu salah besar. Tapi kalau lepas dari segala tuntutan, nah artinya ada perbuatan tetapi itu bukan pidana. Nah, ini persoalan lain. Nah, karena bebas murni inilah, maka saya anggap bahwa customer dan CEO kita dan yang lain yang menjalani proses hukum adalah korban. Nah, jadi korban. Kalau bicara korban, siapa yang melakukan ya proses hukum itu? Tindakan penangkapan, penahanan, proses penyitaan, penutupan MIMES saat itu sedang booming-boomingnya, itu mengakibatkan hancurnya MIMES saat itu. Nah, kemudian dilanjutkan dengan ACM karena sistemnya sama. Dan beliau berasumsi awalnya, strategi beliau, dan sudah sangat yakin sistem reward dijalankan kembali. Dan kemudian start dari omset nasional 761 miliar. Terus berjalan. Dan ternyata di akhir-akhir ini, 3 bulan terakhir, dengan adanya badai corona ini kolab suasana. Tapi beliau tetap melaksanakan ini semua. Kalau sejak 3 bulan yang lalu, misalnya di bulan Maret, April, beliau hentikan aplikasi MIMES ini, dan beliau bayarkan semua reward, itu bisa dalam 1 hari pun selesai. Hanya MIMES tidak akan berjalan lagi. Dan itu tidak diharapkan oleh beliau. Sehingga caranya seperti apa? Dia rubah sistem ini, membuat sistem yang lebih baik, tidak hanya berpaku kepada customer yang ada, tetapi sistem ini sangat luar biasa membuka peluang kepada UMK dan UMKM dan vendor-vendor dan pengusaha-pengusaha yang memiliki produknya yang ingin dijual, diiklankan di MIMES. Dan beliau juga membuat satu Mi Games, itu juga bisa digunakan, bisa dimainkan tanpa harus membayar, ya kan? Tapi ketika kita ingin ikut sebagai entrepreneur, sebagai pengguna yang ingin memanfaatkan kehebatan daripada program MIMES, khususnya Mi Game, itu akan mendapatkan income dari sana. Nah, ini sudah sangat luar biasa dan sangat dan berkembang setiap hari, meningkat sebenarnya. Hanya cara yang digunakan ini tidak sistem reward. Sekarang ini sistemnya dengan top up 50% cashback, dan kemudian kita membawa orang segala macam, dan orang itu akan top up terus segala macam, itu akan bergulung terus, akan memanfaatkan, akan bermanfaat bagi kita semua. Nah, kaitannya dengan reward ini, tentu beliau berpikir, kalau bicara masalah PT KM, sebenarnya kan itu jadi persoalan sebenarnya. Kalau saya bicara sebagai orang hukum, bagaimana mungkin 18 bulan dan sudah tidak maju, tidak bergerak, dan tidak beraktivitas, kemudian menanggung beban membayar reward, dan tidak mungkin. Karena pertama juga sudah tidak aktivitas selama 18 bulan. Yang kedua, juga Omna tidak naik kalau tidak beraktivitas.
761 ya sudah berhenti. 762, 763 sampai yang 900 juga sudah tidak mungkin lagi. Nah ini jadi problem. Kalau beliau misalnya mengatakan bahwa saya adalah korban, ya saya menuntut pada katakanlah kepada kepolisian yang notabene adalah bagian dari pemerintah, bisa saja digugat Polda, minta ganti kerugian segala macam, kembalikan masa jaya daripada MIMES dan kemudian minta ganti kerugian dan pada akhirnya diputuskan, dimenangkan dan mendapatkan ganti kerugian dari pemerintah Departemen Keuangan. Bisa saja terjadi itu. Nah, tapi tidak beliau lakukan karena beliau memilih membangun MIMES melalui Aku Cinta MIMES. Nah, sekarang Aku Cinta MIMES sendiri pun juga sistem reward ini juga sepertinya tidak berjalan, makanya dirubah sistemnya. Dan sistem ini tidak kalah hebatnya dengan sistem reward. Bagaimana dengan reward-reward itu? Bicara reward come and come, beliau saya katakan sebenarnya kalau beliau mau lepas tangan dan tidak peduli dengan itu bisa saja. Terbukti dengan digugatnya PT KMNK dengan PKPU ditolak sampai 10 kali. Dan gugatan juga saya punya keyakinan juga akhirnya juga tidak berhasil. Dan mau lapor polisi pun juga saya yakin tidak berhasil. Kenapa? Karena pelakunya itu bukan perorangan, pelakunya itu adalah PT KMNK di bawah naungan Departemen Perdagangan. Dan nyata-nyata sudah tutup selama 18 bulan. Dan tentu bagaimana mungkin bisa dimintai pertanggungjawaban. Kalaupun bisa dimintai pertanggungjawaban secara perdata, gugatan perdata misalnya. Nah, itu pun juga akan ada jawaban dari KMNK bahwa faktanya KMNK mengalami proses hukum bla 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 bla. Nah, itu kan menjadi bahan pertimbangan. Tapi beliau tidak mau ke sana. Tetap beliau berpikir bagaimanapun juga MIMES adalah anak-anak kami. Customer ada anak-anak kami dan kami akan tetap memperhatikan. Kami akan tetap keluarkan dengan cara yang bisa kami lakukan agar tidak mengganggu sistem ke depan. Makanya dikeluarkanlah cara-cara seperti itu 10 kali dan dengan waktu 3 tahun sampai 6 tahun. Maka beliau coba lagi. Kalau misalnya customer ini mendukung sistem yang sekarang ini, itu akan mendapatkan prioritas. Tentunya disinilah customer-customer yang melibatkan diri di sini, sistem yang sekarang ini diharapkan mereka-mereka lah yang telah membangun MIMES ke depan. Dan akhirnya reward yang dimaksud tersebut bisa dipercepat dan didahulukan. Seperti itu barangkali jawaban saya, Bu. Mohon maaf kalau kiranya tidak memuaskan. Terima kasih. Ya, terima kasih. Kami kembalikan kepada legal KBP, Bapak Yunasril Yusar yang sudah memberikan sedikit ya penjelasan tentang MIMES itu sendiri beserta hukum yang ada. Dan selanjutnya mungkin ada tambahan dari Pak Wakil. Pak Yudhistira. Okay. Ada lagi yang resen mungkin? Belum ada, Bu. Belum ada. Oke, Pak Yudis mungkin. Saya coba menanggapi Ibu ini tadi ya, Ibu Dian ya. Ibu Dian. Jadi meskipun beliau nggak ada di sini, sudah keluar. Namun permintaan Budian tadi itu sudah mewakili banyak customer juga. Jadi mereka juga berharap minimal reward yang kecil-kecil itu dikasihkan dulu. Nanti yang lainnya akan menyusul seperti itu kan. Apa artinya semangatnya akan jadi kembali lagi gitu. Nah, ini sebenarnya sudah kita coba lakukan. Pak Sanjay sudah berusaha dengan ACM itu, waktu ACM didirikan, dibangun lagi, dicoba dengan challenge itu, ternyata itu juga tidak efektif juga ya. Karena itu masih pola-pola lama itu masih berlaku ya, terutama di mentalitas daripada customer itu sendiri, sehingga itu juga jatuhnya nggak fair. Nah makanya ini dilihat, kalau menurut saya ini dilihat di sini Pak Sanjay ingin memberikan sesuatu yang benar-benar fair, yang bisa dijangkau, yang bisa dikerjakan oleh seluruh masyarakat Indonesia. Jadi bukan karena
orang yang beruang saja, atau orang yang bermodal, atau orang yang berpotensi saja. Ini yang sekarang ini bisa dikerjakan oleh siapa saja. Ini. Makanya ada perubahan-perubahan yang seperti saya bilang tadi, Gojek saja ada beberapa kali perubahan. Bahkan di hampir 100 kali melakukan perubahan-perubahan sistem itu. Nah, Pak Sanjay belum sampai 100 kali sih, tapi lumayan besar biayanya untuk merubah itu. Nah, karena meeting saja, setiap meeting di gedung. Ya, gedung makan, pasokan banyak orang waktu itu kan. Jadi ya seperti itulah. Nah, tujuannya adalah untuk bisa memberikan atau membayar reward atau hadiah-hadiah teman-teman yang di come income yang terdahulu. Intinya seperti itu. Nah, kalau seorang CEO saja, Pak Sanjay sudah memikirkan demikian, saya pikir tinggal kita sebagai customer merubah mindset kita bahwa kita nggak usah memikirkan tentang reward. Reward akan mengejar kita nantinya. Kenapa? Percayalah ke apa yang saya bilang. Karena Pak Sanjay itu pengen memberikan reward itu lebih dari apa yang dia bisa berikan. Nah, seperti Bu Siska bilang tadi, kita ngomong pahitnya saja. Itu reward. Kalkulasinya 6 tahun. Jika terjadi lonjakan omset dalam 1,5 tahun ini, di luar harapan, di luar ekspektasi, melebihi maksud saya, maka yang namanya reward itu akan terbayar semua. Apalagi dengan konsep yang sudah dibangun sekarang ini dasar luar biasa sekali. Jadi biarkanlah orang di luar sana berasumsi apa namanya negatif, memikirkan masa lalu yang membuat kita tidak akan pernah maju. Kita selalu berkutat di masalah reward, masalah nggak adil, masalah hukum, bla bla bla, yang dipengaruhi oleh orang-orang negatif di luar sana. Ngapain kita ngikut-ngikut mereka gitu? Sementara apa yang kita kerjakan ini bersama-sama Pak Sanjay untuk kemakmuran kita semua. Nah, ini yang kita harus rubah. Jadi pola pikir kita bukan memikirkan bagaimana reward itu akan kembali atau bagaimana reward itu akan dibayar. Sekarang bagaimana kita bisa merubah nasib hidup kita masing-masing dengan konsep yang sekarang dikembangkan oleh Pak Sanjay dan teman-teman dan tim ACM, KBMI juga seperti itu. Ayo, tinggal cara berpikir kita. KBMI sudah siap, ACM sudah siap, para eksekutif sudah siap. Jangan sampai Anda ketinggal di landasan. Sukses untuk Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih untuk Pak Wakil. Ayo dong yang lainnya supaya kita sedikit ada ya timbal balik yang mungkin ada dari Pak Yohanes. Ada pertanyaan atau dari siapa saja yang join Zoom di malam hari ini? Supaya setelah di luar sana, ya ada yang sudah, ini resen atau jempol Oppo, ini? Oppo A5. Oppo ini. Mungkin kalau Pak Yohanes atau customer yang lain ingin memberikan satu untuk teman-teman yang lain juga boleh, Pak Yaya juga boleh. Kalau ada mungkin ingin menambahkan supaya teman-teman termotivasi, itu juga boleh. Silakan. Ya. Kepada teman-teman yang lain, pada seluruh peserta yang mungkin ingin memberikan suatu saran, motivasi untuk kemajuan ya, Mels ini dipersilakan. Itu Pak Yanuar ya, Pak Yanuar. Pak Yanuar dari Sulawesi Selatan. Ya. Ayo Pak.